itu, suasana Pekalongan berubah dalam hitungan jam. Di tengah aktivitas pemerintahan yang tampak berjalan normal, sebuah operasi senyap digelar. Tidak ada sirena, tidak ada peringatan, namun ketika pintu terbuka dan sorot kamera menyala, publik dikejutkan oleh kabar bahwa Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, terjaring operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Bagaimana detik-detik mencekam itu terjadi? Siapa saja yang berada di balik pengamanan malam panjang tersebut? Dan apa dampaknya bagi kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya? Ikuti kisah lengkapnya hanya di channel Cerita Pendek 378. Jangan lupa like, subscribe, tekan tombol lonceng, dan tulis pendapat kalian tentang peristiwa ini. Sertakan juga kalian dari kota mana di kolom komentar. Isu operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah di Pekalongan mulai beredar secara terbatas di internal aparat penegak hukum. Informasi itu tidak muncul di ruang publik, tidak terdengar di ruang rapat terbuka, dan tidak tercatat dalam agenda resmi. Namun bagi kami yang berada di lingkar koordinasi, sinyalnya jelas. Ada sesuatu yang besar sedang bergerak. Nama yang disebut dalam koordinasi tertutup itu adalah Bupati Pekalongan, Fadia Arafik. Tidak ada reaksi berlebihan di ruangan. Tidak ada pernyataan emosional. Semua yang hadir memahami konsekuensi dari penyebutan nama tersebut. Ketika seorang kepala daerah aktif masuk dalam radar operasi tangkap tangan, situasinya bukan lagi sekadar dugaan administratif. Ini menyangkut integritas jabatan dan kepercayaan publik. Koordinasi dilakukan bersama tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi secara tertutup. Pola gerak dibahas rinci. Titik pengamanan ditentukan, setiap personel menerima peran masing-masing tanpa banyak tanya. Dalam operasi seperti ini, kebocoran sekecil apapun bisa menggagalkan seluruh proses. Saya ditugaskan mengamankan perimeter dan memastikan situasi tetap kondusif ketika tindakan dilakukan. Tugas itu terdengar sederhana, tetapi tekanan yang menyertainya tidak pernah ringan. Kepala daerah memiliki jaringan, loyalis, dan simpatisan. Satu kesalahan kecil dapat memicu kerumunan, bahkan konflik terbuka. Sementara itu, aktivitas di lingkungan pemerintahan daerah terlihat berjalan seperti biasa. Staf keluar masuk ruangan, kendaraan dinas terparkir rapi, dan pelayanan publik tetap berlangsung. Tidak ada yang menyadari bahwa di balik ketenangan tersebut, langkah-langkah hukum sedang disiapkan. Informasi yang kami terima menyebutkan adanya dugaan transaksi yang berkaitan dengan kewenangan jabatan. Detailnya belum bisa diungkap ke publik, tetapi cukup kuat untuk menjadi dasar tindakan. Setiap bukti diverifikasi berlapis, setiap komunikasi dicatat. Waktu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Ketegangan tidak terlihat di wajah para petugas, tetapi dapat dirasakan dari cara semua bergerak lebih terukur. Tidak ada candaan. Tidak ada percakapan di luar kepentingan tugas. Ketika aba-aba akhirnya diberikan, semua posisi sudah siap. Langkah menuju gedung pemerintahan dilakukan tanpa sorotan. Tidak ada sirene yang meraung. Tidak ada barisan kendaraan mencolok. Hanya gerakan tenang yang menyimpan konsekuensi besar. Malam itu akan menjadi salah satu momen paling menentukan dalam sejarah pemerintahan daerah. Dan saya berada di garis depan, menyaksikan bagaimana sebuah nama besar bersiap menghadapi ujian hukum yang tak lagi bisa ditunda. Pergerakan tim berlangsung terukur. Tidak ada suara keras, tidak ada gestur mencolok. Setiap langkah diatur sesuai skenario yang telah disusun bersama penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya berada di sisi koridor utama gedung pemerintahan daerah, memastikan akses keluar masuk terkendali. Situasi di dalam kantor Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, awalnya tampak normal. Beberapa staf masih berada di ruangan masing-masing. Lampu-lampu menyala terang. Tidak ada tanda bahwa beberapa menit kemudian keadaan akan berubah drastis. Ketika tim penyidik memasuki ruang kerja Bupati dengan menunjukkan identitas resmi dan surat tugas, suasana mendadak membeku. Percakapan yang sebelumnya terdengar pelan langsung terhenti. Beberapa staf berdiri dari kursinya, wajah mereka menegang. Prosedur dibacakan secara formal. Hak-hak disampaikan dengan jelas. Tidak ada nada tinggi, tidak ada tindakan represif. Semua berlangsung sesuai ketentuan hukum.
Namun, ketenangan prosedural itu justru membuat atmosfer semakin berat. Penyidik mulai mengamankan sejumlah dokumen dan perangkat komunikasi. Telepon genggam disita. Percakapan singkat terjadi antara penyidik dan pihak yang diperiksa. Saya tidak berada cukup dekat untuk mendengar detailnya, tetapi ekspresi yang terlihat menunjukkan situasi yang serius. Di luar gedung, kabar mulai menyebar. Beberapa awak media tampak berdatangan setelah mendapat informasi dari sumber yang belum diketahui. Kamera dipasang cepat, mikrofon bersiap. Kerumunan kecil mulai terbentuk di area luar pagar. Saya menerima laporan melalui radio komunikasi bahwa jumlah massa perlahan bertambah. Sebagian tampak tidak percaya, sebagian lagi terlihat emosional. Nama besar dan posisi strategis yang melekat pada seorang kepala daerah memang selalu memancing reaksi publik. Di dalam ruangan, proses verifikasi berlangsung intens. Penyidik menunjukkan bukti awal yang menjadi dasar tindakan. Waktu terasa berjalan lambat, seolah setiap menit memiliki beban tersendiri. Lalu keputusan itu diambil. Status hukum berubah. Instruksi internal diberikan secara singkat. Tidak ada dramatika. Namun bagi siapapun yang memahami arti momen tersebut, inilah titik balik yang tidak bisa diulang. Ketegangan mencapai puncaknya ketika rompi oranye dikeluarkan dari tas penyidik. Simbol yang selama ini hanya terlihat di layar televisi kini hadir nyata di depan mata. Saya berdiri tegak, memastikan jalur pengamanan steril. Di luar, sorot lampu kamera semakin terang. Publik menunggu kepastian. Dan di tengah tekanan itu, sejarah baru bagi Pekalongan sedang ditulis dalam diam. Pintu utama gedung terbuka perlahan. Sorot lampu kamera langsung mengarah ke satu titik yang sama. Tidak ada aba-aba keras, tidak ada pengumuman panjang. Namun semua yang hadir memahami, momen itu adalah penegasan bahwa proses hukum telah masuk tahap yang lebih serius. Bupati Pekalongan, Fadia Arafik, melangkah keluar dengan pengawalan ketat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Rompi oranye yang dikenakan menjadi pusat perhatian. Kilatan kamera bertubi-tubi. Suara pertanyaan wartawan saling bersahutan, menciptakan atmosfer yang padat dan menekan. Saya berada di sisi kanan jalur pengamanan. Tugas saya jelas, memastikan tidak ada dorongan massa yang bisa mengganggu proses. Kerumunan di luar pagar kini membesar. Beberapa meneriakan dukungan, sebagian lain melontarkan kritik keras. Emosi publik terbelah dalam hitungan detik. Wajah yang selama ini identik dengan panggung resmi pemerintahan kini berada dalam sorotan berbeda. Tidak ada pernyataan panjang, tidak ada klarifikasi di tempat. Prosedur mengharuskan semua berjalan cepat dan terukur. Kendaraan yang telah disiapkan menunggu dengan mesin menyala. Saat langkah terakhir menuju mobil dilakukan, suasana mencapai titik paling tegang. Seorang warga berusaha mendekat, namun langsung dihalangi petugas. Wartawan terus memanggil nama, berharap mendapat respon singkat. Tidak ada jawaban. Pintu kendaraan tertutup rapat. Detik itu juga, garis tak terlihat antara kekuasaan dan pertanggungjawaban hukum menjadi nyata di depan mata. Saya merasakan tekanan yang tidak biasa. Bukan karena ancaman fisik, melainkan karena bobot peristiwa yang sedang terjadi. Di dalam kendaraan pengawalan, suasana sunyi. Komunikasi dilakukan seperlunya melalui radio. Rute telah ditentukan untuk menghindari konsentrasi massa yang lebih besar. Setiap persimpangan diamankan. Saya menatap keluar jendela kendaraan patroli yang mengikuti dari belakang. Kota tetap bergerak seperti biasa. Lampu toko menyala. Pengendara melintas tanpa mengetahui sepenuhnya bahwa malam itu akan menjadi catatan penting dalam sejarah daerah. Sebagai perwira polisi, saya terbiasa menghadapi berbagai situasi genting. Namun peristiwa ini berbeda. Ini bukan sekadar operasi penindakan. Ini menyangkut simbol kepemimpinan daerah dan kepercayaan masyarakat yang selama ini dibangun. Setibanya di lokasi pemeriksaan lanjutan, proses administrasi kembali dilakukan dengan ketat. Setiap dokumen dicatat, setiap barang bukti diverifikasi, tidak ada ruang untuk kesalahan. Malam semakin larut, tetapi pekerjaan belum selesai. Laporan awal harus dirampungkan. Kronologi harus disusun dengan rinci. Media nasional mulai menyiarkan perkembangan kasus tersebut tanpa jeda. Saya menyadari satu hal penting saat itu. Ketika rompi oranye dikenakan,
bukan hanya status hukum yang berubah. Persepsi publik, arah politik daerah, dan stabilitas sosial ikut bergerak bersamaan. Dan kami, para aparat di lapangan, menjadi saksi langsung dari runtuhnya sebuah bab kekuasaan yang tak lagi bisa dipertahankan. Peristiwa penangkapan itu tidak berhenti saat kendaraan meninggalkan lokasi. Justru setelahnya, tekanan datang dari berbagai arah dengan intensitas yang jauh lebih besar. Nama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, mendominasi pemberitaan nasional. Tayangan langsung, analisis pakar hukum, hingga perdebatan di ruang publik membanjiri layar televisi dan media sosial. Kantor kami tidak pernah benar-benar sepi sejak malam itu. Permintaan konfirmasi datang bertubi-tubi. Wartawan menunggu di luar pagar. Pernyataan resmi harus disusun hati-hati agar tidak mendahului proses yang sedang berjalan di Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebagai perwira yang terlibat langsung dalam pengamanan, saya ikut dimintai keterangan internal untuk memastikan seluruh prosedur berjalan sesuai standar operasional. Setiap detail ditelusuri ulang. Waktu kedatangan tim, posisi pengamanan, hingga situasi di lapangan harus tercatat jelas. Tidak boleh ada celah yang bisa dipelintir menjadi tuduhan pelanggaran. Di luar institusi, suasana masyarakat semakin dinamis. Sebagian kelompok menyatakan dukungan dan menganggap proses hukum harus dihormati. Namun tidak sedikit yang mempertanyakan motif di balik operasi tersebut. Isu politis mulai diselipkan dalam berbagai narasi. Tuduhan tebang pilih hingga spekulasi. Tekanan kekuasaan beredar luas. Saya menerima pesan pribadi yang beragam. Ada yang mengapresiasi langkah aparat. Ada pula yang menyampaikan kekecewaan. Bahkan beberapa bernada intimidatif. Situasi seperti ini bukan hal baru dalam kasus besar, tetapi tetap membutuhkan ketahanan mental. Pemerintahan daerah pun terdampak. Sejumlah agenda strategis tertunda karena pimpinan berada dalam proses hukum. Aparatur sipil negara terlihat gelisah. Mereka harus memastikan pelayanan publik tetap berjalan, meskipun pimpinan tertinggi daerah sedang menghadapi perkara serius. Rapat koordinasi lintas institusi digelar untuk menjaga stabilitas. Fokus utama adalah mencegah potensi konflik sosial. Pengamanan ditingkatkan di beberapa titik strategis. Kami tidak ingin euforia atau kekecewaan berubah menjadi gesekan terbuka. Di tengah gelombang tekanan tersebut, saya merenungkan posisi kami. Sebagai aparat, integritas bukan hanya diuji saat melakukan penindakan, tetapi juga ketika menghadapi opini publik yang terbelah. Netralitas harus dijaga. Profesionalisme tidak boleh goyah oleh simpati ataupun tekanan. Setiap malam, laporan perkembangan. Kasus terus diperbarui. Pemeriksaan saksi diperluas, dokumen tambahan dikumpulkan, proses hukum bergerak sistematis, tanpa bisa dipercepat hanya karena sorotan kamera. Peristiwa ini menjadi pengingat keras bahwa jabatan publik selalu berada dalam pengawasan. Ketika dugaan pelanggaran muncul, proses hukum akan berjalan dengan konsekuensi yang tidak ringan. Dan bagi saya pribadi, bab ini bukan sekadar lanjutan dari operasi semalam. Ini adalah fase paling melelahkan, ketika badai opini datang silih berganti dan kami harus tetap berdiri tegak di garis hukum. Beberapa waktu berlalu sejak operasi tangkap tangan itu mengguncang Pekalongan. Intensitas pemberitaan perlahan menurun, meski proses hukum tetap berjalan di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, kini tercatat resmi dalam berkas perkara dan menjadi bagian dari tahapan persidangan yang panjang. Di lingkungan pemerintahan daerah, ritme kerja mulai menemukan kembali polanya. Penunjukan pelaksana tugas dilakukan agar roda administrasi tidak terhenti. Pelayanan publik yang sempat terguncang kini kembali berjalan normal, meskipun bayang-bayang kasus tersebut belum sepenuhnya hilang dari percakapan masyarakat. Sebagai perwira polisi yang berada di lapangan sejak awal operasi, saya merasakan perubahan. Suasana yang signifikan. Tidak lagi ada kerumunan besar di depan kantor. Tidak ada lagi sorotan kamera yang menyilaukan. Namun justru dalam ketenangan itulah refleksi menjadi lebih terasa. Saya kembali membaca laporan kronologi yang saya susun pada malam penindakan. Setiap kalimat mengingatkan pada ketegangan, pada sorot lampu yang tajam, pada garis pengamanan yang tak boleh ditembus. Semua detail tercatat rapi, menjadi dokumen resmi yang akan menjadi bagian dari sejarah hukum daerah. Peristiwa itu mengajarkan
Satu hal penting, kekuasaan memiliki batas, dan batas itu adalah hukum. Ketika kewenangan disalahgunakan, mekanisme pertanggungjawaban akan bekerja cepat atau lambat. Tidak ada jabatan yang kebal dari proses tersebut. Di sisi lain, saya juga menyadari bahwa setiap penindakan membawa konsekuensi sosial. Masyarakat membutuhkan waktu untuk memulihkan kepercayaan. Aparatur daerah harus bekerja lebih keras untuk membuktikan bahwa sistem tetap berjalan. Stabilitas tidak hanya dibangun dengan keputusan administratif, tetapi juga dengan transparansi dan konsistensi. Sebagai aparat, saya belajar menjaga jarak dari penilaian emosional. Tugas kami bukan menghakimi, melainkan memastikan proses berjalan sesuai aturan. Pengadilan yang akan menentukan akhir perkara, bukan opini yang beredar di ruang publik. Kini, ketika saya berdiri di halaman kantor dan melihat aktivitas kembali normal, ada perasaan campur aduk yang sulit dijelaskan. Bangga karena tugas dijalankan tanpa pelanggaran prosedur. Lelah karena tekanan yang datang bertubi-tubi. Namun yang paling kuat adalah kesadaran bahwa integritas adalah fondasi utama dalam seragam yang saya kenakan. Kasus ini mungkin akan tercatat dalam buku sejarah daerah sebagai salah satu peristiwa penting. Namun bagi saya, ia menjadi pengingat pribadi bahwa kepercayaan publik adalah amanah yang harus dijaga, baik oleh pejabat yang dipilih rakyat maupun oleh aparat penegak hukum. Sorotan kamera memang telah meredup, tetapi tanggung jawab terhadap hukum dan masyarakat tidak pernah benar-benar selesai.